Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nama saya Winda. Pada video kali ini kita akan membahas terkait konsep manajemen perkantoran. Nah, topik pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar manajemen perkantoran. Sebelumnya, apa sih itu office dan manajemen perkantoran? Office adalah tempat di mana pekerjaan berpikir dilakukan. Sedangkan manajemen perkantoran adalah pengelolaan kantor yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas, pelaksanaan, pengawasan, pengarahan, dan pengorganisasian untuk mencapai target atau tujuan secara efisien. Adapun 3 aspek fisik kantor. Yang pertama, lokasi fisik. Yang kedua, desain interior. Dan yang ketiga, teknologi. Kemudian tujuan kantor yaitu tempat untuk bekerja, koordinasi dan kolaborasi, pengambilan keputusan, dan mengatur informasi. Kemudian adapun fungsi kantor yaitu administrasi, manajemen personalia, komunikasi, keuangan, dan akuntansi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan perkantoran yaitu penentuan tujuan, pemilihan lokasi, perencanaan ruang, teknologi, dan peralatan. Kemudian apa itu SOP? SOP adalah panduan atau aturan tertulis yang menggambarkan langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas atau proses tertentu. Tahapan SOP yaitu identifikasi proses, analisis proses, penulisan SOP, pengujian SOP, dan pelatihan karyawan. Di sini saya akan membahas tentang organisasi perkantoran. Apa sih itu organisasi perkantoran? Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Adapun 2 asas pengorganisasian kantor. Yang pertama, asas sentralisasi. Asas sentralisasi mengarah pada penumpukan keputusan di tingkat pusat. Sementara asas desentralisasi melibatkan penyebaran wewenang ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Pemilihan antara kedua tergantung pada tujuan, struktur, kebutuhan spesifik dari suatu organisasi. Nah, terkait komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran adalah proses pertukaran informasi melalui berbagai media untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan komunikasi perkantoran yang pertama penyebaran informasi, yang kedua pemecahan masalah, dan yang ketiga pembangunan hubungan. Teknik komunikasi perkantoran ada 3. Yang pertama listening skill yaitu kemampuan mendengarkan aktif dan empati. Yang kedua non-violent communication menggunakan bahasa yang sopan, dan yang ketiga feedback yaitu memberikan umpan balik secara konstruktif. Strategi meningkatkan komunikasi perkantoran yaitu rapat periodik, program pelatihan, dan kolaborasi tim. Dalam efisiensi pekerjaan kantor, terdapat beberapa langkah-langkah perencanaan pekerjaan kantor, yaitu melaksanakan langkah-langkah pendahuluan, kemudian menyusun rencana, melaksanakan rencana, kemudian melakukan pengawasan, dan yang terakhir mengadakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan. Adapun faktor-faktor efisiensi kantor. Yang pertama, cahaya. Dengan cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai. Yang kedua, warna. Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja para pegawai. Dan yang ketiga, udara. Mengenai faktor udara ini, yang penting sekali ialah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara tersebut. Itulah tadi pembahasan saya terkait manajemen perkantoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.